Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, semoga ananda semua dalam keadaan sehat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi bersama Ustadz Budiman dalam pelajaran Dirasah Islam kelas 3 Tolha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pengertian kitab, arti beriman kepada kitab, dan syarat seseorang dikatakan beriman kepada kitab. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas nama-nama kitab dan manfaat beriman kepada kitab. Semoga dengan pembahasan kita kali ini diharapkan ananda semuanya dapat mengetahui nama-nama kitab yang disebutkan Allah dan mengetahui apa saja manfaat dari beriman kepada kitab. Masuk kita kepada pembahasan berikutnya, yaitu nama-nama kitab. Pada pekan yang lalu Ustadz sudah sampaikan bahwa setiap nabi memiliki kitab, ada yang disebutkan namanya dan ada yang tidak disebutkan namanya. Di antara nama-nama kitab yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, selain dari 4 kitab yang sudah disebutkan, ada yang namanya Suhuf Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan ada pula namanya Suhuf Musa, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 19. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya kita akan bahas apa saja manfaat beriman kepada kitab. Yang pertama, dengan kita beriman kepada kitab, kita menyadari betapa besarnya perhatian Allah kepada manusia, lalu kita bersyukur kepadanya. Nah, apa bukti Allah itu perhatian sama kita? Nah, dalam kandungan sang ibu kita, ketika kita masih berada dalam kandungan sang ibu, Allah sudah perhatikan kita. Allah sudah atur makanan kita, Allah sudah atur detak jantung kita. Bahkan ketika kita lahir ke dunia, ketika kita masih sebagai seorang bayi, kita sudah tahu bagaimana cara menyusui. Itu semua adalah Allah yang mengajarkan tanpa diajarkan oleh ibu kita dan orang lain. Bahkan tidak hanya di situ perhatian Allah kepada kita. Ketika kita sudah berada di dunia, Allah tahu bahwasanya dunia ini adalah sangat banyak sekali godaan. Ketika manusia berada di dunia, manusia akan menghadapi godaan syaitan yang luar biasa. Manusia akan menghadapi kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan dan lain sebagainya. Maka supaya manusia tidak tergelincir, supaya manusia tidak menyimpang, supaya manusia tidak tersesat dan terarah, maka Allah turunkan buku panduan, buku pedoman, yaitu Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk, pedoman bagi manusia untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Nah, salah satu contoh, Ustaz akan berikan contoh. Misalnya
ketika seseorang berada di persimpangan. Nah, di persimpangan biasanya ada lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas dengan adanya lampu merah, hijau, kemudian kuning. Nah, lampu merah contohnya itu adalah tanda kita harus berhenti. Lalu ketika ada orang yang tidak memperdulikan aturan tersebut, lalu dia terobos dan kecelakaan, sebenarnya yang salah itu adalah manusia itu sendiri karena dia tidak mengikuti aturan. Maka Allah turunkan Al-Quran supaya kita punya pegangan, punya pedoman dalam kehidupan kita, supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tidak tersesat. Maka kalau kita ingin selalu berada di jalan yang lurus, maka ikutilah aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, manfaat beriman kepada kitab yaitu adalah mengetahui betapa bijaksananya Allah. Apa bukti bijaksananya Allah? Nah, buktinya adalah setiap umat memiliki kitab yang berbeda-beda. Kenapa? Karena sesuai dengan situasi dan kondisi umat-umat tersebut. Nah, misalnya umat Nabi Daud diturunkan kitab Zabur. Umat Nabi Isa diberikan kitab Injil. Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran karena sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi setiap umat itu memiliki kitab sesuai dengan situasi dan kondisi umat tersebut. Nah, begitulah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan beriman kepada kitab, kita mengetahui betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir, manfaat beriman kepada kitab adalah kita menemukan jalan kebahagiaan. Orang-orang, anak-anak ustaz semuanya, orang-orang yang ingin bahagia, ya, ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka ikutilah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau ingin bahagia, nah ikutilah aturan atau petunjuk Al-Quran. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kita kali ini tentang nama-nama kitab dan manfaat beriman kepada kitab. Baik anak-anak Ustaz, ya syukran wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.